share screen. Nah, share screen saya sudah terlihat belum ya? Sudah, saya konfirmasi ke salah satu. Sudah, Mas. Sudah ya. Nah, kita langsung mulai berarti ya. Nah, yang di tutorial sebelumnya kan saya kirim filenya itu udah ada ya rangkuman materinya, mungkin bisa lebih mudah dibacanya. Nah, mungkin yang luas area sama volume itu kan udah dibahas di SMA ya. Nah, mungkin polanya, yang penting polanya sebenarnya kita kalau misalkan mengingat kan ada yang kita belum banyak tahu gitu. Nah, misalkan itu kalau diingat semua jangan diingat semua ya, tapi kita melihat polanya gitu. Kalau luas area itu berarti dia batasnya, kalau fungsinya dalam fungsi X berarti batas X-nya dari mana ke mana, berarti Fx dx, atau kalau misalkan dia dalam fungsi Y, berarti fungsi misalkan berarti X-nya sama dengan fungsi Y, Hy. Ya tinggal dicari nilai fungsi integral dari fungsinya itu dengan batas-batas yang udah ditentukan. Nah, itu kalau dia satu kurva. Kalau yang dua kurva ya tinggal berarti fungsi yang lebih nilainya lebih tinggi tinggal dikurang yang lebih, kayak misalnya fx gx gitu kan, gx kurang dari fx kan, berarti fx-nya dikurang gx. Begitu juga kalau dia dalam fungsi y, hy dengan gy, ya nilai gy-nya kan lebih tinggi. Kalau nilainya lebih tinggi ya berarti gy dikurang hy. Ya tinggal gitu, itu kalau dua kurva. Nah, begitu juga kalau koordinat kutub, dia areanya bentuknya setengah integral dari fungsi R-nya ya, atau fungsi radiusnya. Berarti fungsi R-nya kan fungsi dalam tetanya, fungsi dalam sudutnya. Berarti setengah integral dari f kuadrat theta d theta. Nah, kalau ada dua, kurvanya ada dua, berarti ya tinggal dikuadratkan, dikurangkan. Jadi, kalau fungsi yang lebih tinggi, yang sini kan fungsinya, ini yang sini kan kelihatan kan, fungsinya di sini ada g theta-nya. Yang lebih tinggi kan g theta. F theta lebih, yang fungsi yang lebih kecil, berarti g kuadrat theta min f kuadrat theta. Itu kalau menggunakan koordinat kutub. Nah, ini bentuk-bentuk kurva yang sering keluar ya. Sikloida itu bentuknya setengah lingkaran. Asteroida itu bentuknya kayak bintang gitu, bintang tapi ada sudut lancip, sudut ada kerucutnya itu, kayak kerucutnya itu di 4 sisi berarti. Kalau kardioida itu bentuknya kayak love gitu. Nah, dia fungsi R-nya sama dengan cos theta atau sin theta. Nah, dia yang sin theta atau cos theta itu dia cuma beda bentuk, yang di love lakukan love-nya itu beda di arahnya aja. Kalau misalkan dia satu min sin theta, nah itu kebalikannya nanti. Nah, jadi ininya jadi berubah jadi yang di atas. Begitu juga kalau misalkan satu min cos theta, itu nanti dia cuma berubah arah aja. Nah, tapi bentuknya tetap kardioida. Kardioida itu kayak seperti love gitu. Nah, terus setelah luas area itu kan ada volume benda putar. Volume benda putar itu ya pokoknya cara mengingatnya menggunakan pola itu tadi. Nah, kalau volume benda putar ada dua, itu metode cakram dengan metode kulit tabung. Kalau cakram itu berarti dia tinggal pi integral f kuadrat x dx, atau kalau y ya berarti diganti, kalau diputar terhadap sumbu y dia terhadap dy. Terus kalau kulit tabung dia bedanya, kalau kulit tabung dia nggak sesuai sama kalau misalnya diputar terhadap sumbu x, dia fungsinya diganti, dia fungsinya kalau tadi kan kalau kulit
Kalau cakram itu kan dia pi. Nah, kalau kulit tabung itu dia 2 pi. Dan bedanya kalau sumbu X, ininya di sininya dy, bukan pakai dx. Kalau terhadap sumbu y, ininya dx. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, kalau panjang busur, sebenarnya nginget salah satu aja ya. Kalau koordinat kartesius itu misalkan yang diketahui di soal itu y sama dengan fx, berarti kan yang lebih mudah kalau misalkan diketahui di soal y sama dengan fx. Nah, berarti tinggal dicari turunan dy terhadap bx-nya. Nah, berarti menggunakan bentuk yang ini. Nah, kalau yang diketahui di soal misalkan bentuk x sama dengan fungsi y, ya berarti yang diturunkan dx terhadap dy, tinggal menyesuaikan. Kalau persamaan parametrik, misalkan yang diketahui x-nya persamaan dalam t, ya berarti tinggal diturunkan satu-satu. Bentuknya sama. Koordinat kutub juga bedanya cuma bentuknya dikit. R kuadrat plus dr turunan dr terhadap theta kuadrat d theta. Nah, itu S itu berarti kalau S itu kan panjang busur ya. Nah, berarti kalau nanti kan biasanya untuk di titik berat itu kan ada mencari ds juga atau persamaan diferensial dari busurnya. Dari busurnya itu berarti tinggal aja kalau S itu integral ini, berarti kalau ds kan berarti persamaan diferensial ya, tinggal integralnya dihilangin aja. Nah, itu berarti jadi persamaan diferensial ds-nya. Nah, tinggal gitu. Begitu juga yang lain gitu. Misalkan dia mau nyari ds dalam bentuk dx, berarti ds integralnya dihilangin. Tinggal gitu aja. Jadi kalau diintegralin itu berarti kita nyari panjang busurnya, tapi kalau kita nyari ds-nya integralnya nggak usah dicantumkan. Kalau luasan putar itu ini 2pi integral fx dx, nanti bisa dicari sendiri ya. Nah, pusat massa juga gitu. Nah, mungkin yang saya anuin teorema Pappus-Guddin ya. Teorema Pappus-Guddin itu yang teorema Pappus-Guddin 1 itu mencari volume benda putar, biasanya dia terhadap sumbu putarnya dia terhadap garis ya. Soalnya kalau terhadap garis itu kalau menggunakan integral biasa itu mesti susah banget, jadi nggak bisa, harus lebih mudah pakai Pappus-Guddin. Baik mencari luas-luasan putar atau mencari volume. Nah, kalau mencari benda putar itu menggunakan Pappus-Guddin 1 itu volume sama dengan luas areanya dikali 2pi d. D-nya itu jarak titik berat ke garis sumbu putarnya. Nah, kalau yang Pappus-Guddin 2 itu dia luas-luasan putarnya itu sama dengan panjang busur dikali 2pi d. Nah, kalau di sini D-nya itu jarak titik beratnya ke sama aja sumbu putarnya. Nah, di sini udah saya tuliskan di situ langkah-langkahnya agar lebih mudahnya cara mengingatnya. Kalau mencari volume benda putar, dia berarti harus cari luas areanya dulu. Kan areanya udah ada nih. Nah, habis itu cari titik pusat area itu, titik pusat masanya. Area kan berarti bidang datar. Berarti menggunakan rumus bidang datar. Nah, jarak titik pusat masanya ke sumbu putarnya misalkan garisnya AX plus B plus C sama dengan 0. Nah, ininya juga penting nih. Nah, sebenarnya ini ada pembuktiannya, cuman ya kalau untuk kayak gini kalau nanti di aljabar linear elementer ini harusnya ada sih. Nah, yang sekarang diingat dulu lah. Ini soalnya kalau dia harus dibuktikan ini kan pembuktiannya lumayan. Nah, seenggaknya ini diingat juga polanya kan nggak terlalu susah juga ingat ya kan. Berarti jaraknya A X bar plus B bar plus C, tinggal dimasukin ke persamaan garisnya per dibagi dengan akar dari kuadrat koefisiennya. Nah, volume benda putarnya tinggal menggunakan teorema Pappus-Guddin 1. Nah, yang menggunakan mencari luas-luasan putar juga dia sama aja caranya.
Cuma bedanya kalau yang luas-luasan putar itu kan berarti busurnya yang diputar kan. Busurnya diputar jadi jadi luasan putar kan. Ya pertama berarti dicari kalau di sini kan busur, kalau tadi area. Kalau luas-luasan berarti batasnya kan busur. Berarti dicari dulu panjang busurnya. Panjang busur menggunakan yang udah tadi kalau diketahui Y sama dengan Fx berarti lebih mudah menggunakan persamaan dy per dx. Atau kalau diketahui fungsi dalam Y berarti kan X sama dengan fungsi Y berarti dx per dy lebih mudah. Kalau diketahui persamaan parametrik berarti lebih mudah menggunakan yang dx dt sama dy dt. Kalau dia diketahuinya persamaan kutub atau persamaan dalam koordinat kutub berarti dia lebih mudah menggunakan r kuadrat plus dr per d theta kuadrat. Tergantung di soal itu diketahui yang mana. Nah, kemudian dicari titik pusat massa busur. Nah, pusat massa busur nanti menggunakan titik pusat massa busur berarti. Nah, biasanya kalau yang berhubungan dengan busur dan luasan itu biasanya integralnya, polanya dia ada integral ds-nya. Jadi ingat aja kalau mencari titik pusat massa luasan putar atau busur itu dia biasanya menggunakan integral ds atau integral dari persamaan diferensial busurnya. Nah, kalau cuma titik pusat area itu kan dia nggak pakai gimana? Ada suara. Oh ini Orlando. Orlando udah pulang dari tadi Orlando. Halo, belum dihidupin audionya Orlando. Halo, nggak pakai audio mas. Saya tadi chat. Oh, udah pulang dari tadi? Oh, alah saya open cam ya, nggak lihat. Iya. Oh ya, temennya yang lain tadi apa? Nggak ada yang tahu. Yang tadi diajak Pak Uha siapa aja tadi yang dikasih tahu? Yang tadi diajak Pak Uha itu mahasiswa yang DPA-nya Pak Uha aja sih mas. Oh, jadi nggak semuanya tahu. Ya, ada sih. Nanti kalau teman-teman S1 yang lain kalau ada kesempatan ya diajak aja kan biar kan kita udah lama online juga kan biar bisa saling kenal juga. Udah. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian dicari jarak titik yang tadi kalau pusat massanya diketahui itu berarti nyari jaraknya ke sumbu putar sama aja. Kemudian mencari luas-luasan putarnya berdasarkan teorema Fokus-Gooding 2, luasan putarnya berarti panjang busur dikali 2 PD. Ya ini mungkin ulasan materinya ya sekilas ya, nanti bisa dibaca lagi. Ya mungkin ya sebelum saya lanjutkan ke pembahasan soal ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman, ada yang ditanyakan nggak? Yang kemarin siapa yang kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah kemarin kan ada yang ngomong yang pusat massa sama panjang busur ya, kita coba berarti soalan tentang panjang busur.
Ini yang soal UAS tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Nah, misalkan diketahui busur, suatu busur nih kayak gini. Tentukan panjang busur. Ini soalnya to the point ya. Nah, yang bagian A, panjang busur, coba ada yang masih ingat kalau nyari panjang busur gimana tadi? Coba ada yang mau gimana nyari panjang busur ya? S berarti kan integral ds kan? Integral ds. Nah, kira-kira di sini ds-nya yang lebih mudah menggunakan persamaan yang mana? Di sini kan diketahui y sama dengan fungsi x kan, berarti lebih mudah menggunakan dy per dx ya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kalau menggunakan dy per dx, rumus ds-nya gimana? Coba saya pengen tanya sama saya. Akar 1 plus b dx kuadrat, Mas. Iya. Nggak usah malu-malu ya, ngomong aja. Kalau salah ya nggak masalah, kan namanya kita belajar ya. 1 plus dy per dx kuadrat kan. Nah, integralnya terhadap dx. Nah, kan di sini batasnya x-nya udah dikasih tahu 1 sampai 2. Kalau batasnya udah langsung dikasih tahu lebih enak, nggak perlu nyari. Nah, ya udah kita masukkan berarti kan. Nah, yang di sini. Nah, mungkin kalau saya beberapa lihat soal-soal tahun lalu itu sebenarnya itu bentuknya tuh sebenarnya pasti semua orang pada bisa, cuman manipulasi aljabarnya biar bisa sederhana. Nah, itu yang kadang kan nggak kepikiran. Kayak misalnya dy per dx itu kan diturunkan berarti kan 1/12, turunannya kan berarti 1/12 dikali 6 x pangkat 6 turunnya 6 x pangkat 5 tuh, atau 6/12 kan setengah. Terus 1/4 ini kan 1/8 berarti ini kan x pangkat min 4 ya. Turunannya x pangkat min 4 berarti gimana? Kan x pangkat min 4 nih, berarti turunannya kan min 4 x pangkat min 5 kan, berarti min 4/8 kan min setengah, x pangkat min 5 kan 1/x pangkat 5, berarti jadinya 1/2 x pangkat 5 min 1/2 x pangkat 5. Nah, kemudian dikuadratkan lah. Nah, ingat kalau bentuk kuadrat kan biar lebih mudah, kemarin kan kalau ada bentuk kuadrat tinggal dikuadratkan masing-masingnya, kemudian dikalikan dikali 2. Berarti setengah x pangkat 5 dikuadratin kan 1/4 x pangkat 10, kemudian min setengah x pangkat 5 dikuadratin kan 1/4 x pangkat 10, kemudian dikalikan nih, setengah x pangkat 5 dikurang 1/2 x pangkat 5 kan dikalikan jadinya kan min 1/4 kan, x pangkat 5 nya kan kecoret kan 1, berarti min 1/4 dikali 2 kan hasilnya min setengah. Nah, nanti bisa dijabarin. Nah, kemudian 1 dikurang setengah kan setengah. Ini setengah. Nah, kemudian agar ini bentuknya bisa diakarin, nah disamakan penyebutnya kan jadinya 4x pangkat 10. Nah, kemudian menggunakan sifat distributif berarti kan 1/4 kali berapa yang hasilnya setengah, berarti kan 2x pangkat 10 ditambah x pangkat 10 x pangkat 20 ditambah 1 kan. Nah, yang bentuk yang ini kan dia bentuk kuadrat nih. Nah, ya udah berarti yang 1/4 x pangkat 10 kan bisa dibuat, yang ini kan bentuknya bisa dibuat kayak gini. Integral 1/2 akar 1/2 x pangkat 5 1/2 x pangkat 5 kuadrat. Nah, kemudian yang ini kan bentuk kuadrat x pangkat 10 ditambah 1 kuadrat kan. Karena ini dikuadratinnya sama dengan bentuk yang ini, x pangkat 20 plus 2x pangkat 10 ditambah 1. Nah, kalau bentuk kuadratnya kan udah kayak gitu.
karena diakarin berarti kuadratnya hilang kan, berarti 1/2 X pangkat 5 kali X pangkat 10 plus 1. Nah tinggal dikalikan nih, dikalikan jadinya setengahnya keluar, X pangkat 10 dibagi X pangkat 5 kan X pangkat 5, terus 1/X pangkat 5 dikali 1 1/X pangkat 5, dijadiin pangkat negatif biar lebih mudah kan integralnya, berarti X pangkat 5 ditambah X pangkat min 5 dx. Nah X pangkat 5 kan integralnya 1/6 X pangkat 6, X pangkat min 5 berarti kan integralnya 1/min 5 tambah 1, X-nya min 5 tambah 1 juga, berarti min 1/4 X pangkat min 4 atau 1/X pangkat 4 ya. Ini udah tinggal disubstitusikan ke batas-batasnya, batasnya kan 2 dan 1, berarti 64/6 benar min 1/4 kali tambah 1/64, terus dimasukin 1, min, harusnya awalnya gini dulu ya, setengah 64 biar kelihatan min 1/64 min 1/6 dikurang 1/4. Nah awalnya kan kayak gitu. Nah, min 1/6 min kali min 1/4 kan jadinya plus 1/4, makanya ini sama aja. Ya udah tinggal disamakan 1/64. Nah yang sama-sama per 6 kan jadi 63 plus 1/2. Nah kemudian disamakan, nanti tinggal dihitung sendiri ya. Nah itu ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan nih mengenai panjang busur. Sebenarnya yang paling nggak aneh-aneh itu sebenarnya panjang busur sih. Yang agak susah itu kalau panjang busur itu kalau akarnya itu nggak bisa disederhanain. Nggak, misalkan akarnya ini nggak bisa hilang. Nah itu susah integralnya. Ya mungkin besok kalau ada soal kayak gitu pokoknya diubah ke bentuk kuadrat agar dia diakarin kuadratnya hilang. Biar akarnya itu hilang. Nah mungkin itu. Tapi dibandingkan yang lain kayak misalkan luas area atau titik pusat massa atau luasan putar atau volume benda putar itu kan dia harus nyari batas, harus gambar dulu. Kalau busur itu dia yang penting kita masukin ke formula panjang busur itu, kalau kita bisa menyederhanakan integral nanti bisa ketemu ya pasti ketemu, nggak harus gambar gitu. Itu kalau panjang busur ya. Ya mungkin ada yang ditanyakan dulu. Panjang busur. Ya mungkin besok, nah ini beberapa kali sering keluar ya model soal kayak gini. Saya lihat itu beberapa kali diulang soalnya. Jadi ada pengintegralan akar yang di dalamnya itu bisa diubah ke bentuk kuadrat. Nah tapi kalau kalian misalkan nggak sering latihan soal, nah mungkin kalian berhenti di sini, nah, stuck di sini, berhenti kan. Nah setelah itu, nah ternyata kan bisa disederhanakan lagi bentuk akarnya. Nah makanya itu besok ya pokoknya kalau ada soal-soal busur itu ada DS-nya itu kan mesti dia menggunakan akar ya. Nah itu pokoknya pinter-pinter ngubah ke bentuk kuadrat agar dia bisa diintegralkan. Kalau nggak ada kita lanjut lagi, berarti selain panjang busur ya kita nyoba masing-masing satu kalau cukup waktunya. Nah luas area nih, luas area coba kita menggunakan persamaan koordinat kutub ya. Persamaan koordinat kutub itu berarti yang dia bentuknya setengah integral dari fungsi R-nya, R kuadrat atau F theta d theta. Ya, kita gunakan itu ya. Nah ini yang di 2020 dulu. Oh kalau enggak yang tahun 2021. Nah ini yang tahun kemarin, soal tahun kemarin nih.
Nih, diketahui daerah D dibatasi oleh busur kardioda R. R sama dengan, nah ini kan busur nih, persamaan R-nya nih. Nah, ini kan fungsi dalam theta kan. Nah, ini tetanya 0 sampai pi sumbu X dan berada di sebelah kiri, X pangkat 3/4. Nah, pokoknya kuncinya integral itu dia harus digambar dulu ya. Kayak tadi kita gambar sumbu X yang agak lebih jelas kan sumbu X kan jelas di sini nih. Berarti dia berada di kuadran yang positif Y-nya. Kemudian berada di sebelah kiri garis X sama dengan 3/4 nih ya, salah nulis. Nah, yang ini kan dia 3/4. Nah, 3/4 kan. Nah, berarti dia di daerah sebelah kirinya. Nah, kemudian ingat kardioda. Kalau kardioda 1 plus cos theta itu kalau dia plus, dia berarti apa kan love-nya cuma 0 sampai pi, harusnya kan dia love-nya kan setengah nih. Harusnya kan gini gambarnya. Nah, kalau full dia 0 sampai 2 pi kan gambarnya gini. Nah, cuman karena dia 0 sampai pi berarti dia cuma setengah. Cuma sini sampai sini. Nah, udah kayak gitu kan. Nah, kemudian berarti yang berada di sebelah kiri mana? Nah, yang ini kan yang saya arsir warna merah dan warna biru itu. Nah, kemudian kenapa saya batasi di situ garis kutub theta sama dengan pi/3? Nah, karena titik potongnya itu nanti pi/3. Titik potong antara garis dengan busurnya itu tetanya sama dengan pi/3. Nah, kita untuk ketemu cara nyarinya tetanya pi/3 gimana? Nah, itu. Karena kan ini beda nih, yang garisnya itu kan dalam persamaan kartesius, sedangkan busur kardionya itu persamaan kutub. Maka harus kita samakan. Nah, yang persamaan garis kita ubah ke persamaan koordinat kutub. Nah, garis X sama dengan 3/4 kalau ke persamaan kutub gimana? Ya, kita ingat kan, kalau persamaan koordinat kutub itu kan X-nya itu sama dengan R cos theta ya. Kalau Y-nya itu sama dengan R sin theta. Nah, berarti kalau X sama garis X sama dengan 3/4 juga ke persamaan koordinat kutub, berarti X-nya diganti R cos theta sama dengan 3/4 ya. 3/4 berarti R-nya sama dengan 3/4 cos theta, seper cos itu kan sama dengan sekan. Berarti persamaan kutubnya berubah jadi R sama dengan 3/4 sekan theta. Nah, habis itu kita cari nih titik potong busur kardioda itu dengan garis. Nah, kita kan ketemu garis X sama dengan 3/4 itu diubah ke persamaan kutub jadinya R sama dengan 3/4 sekan theta. Ya, kita samakan berarti 3/4 sekan theta sama dengan 1/cos theta itu kan 3/4 cos theta. Habis itu dikali silang. Nanti ketemu persamaannya itu difaktorin. Nah, ketemu nanti 2 cos theta min 1 kali 2 cos theta plus 3. 2 cos theta plus 3 sama dengan 0 itu kan cos thetanya min 3/2. Min 3/2. Nah, kan nilai cos itu kan antara min 1 sampai 1. Jadi nggak mungkin min 3/2 kan min 1,5. Jadi tidak mungkin terjadi. Nah, yang mungkin berarti cos theta sama dengan setengah. Nah, dia memenuhi. Nah, untuk tetanya kan cuma 0 sampai pi. Nah, nilai cos itu yang positif cuma di kuadran 1. Berarti nilainya dia cos yang nilainya setengah itu di cos 60 derajat atau dalam radian itu pi/3 ya. Ya udah berarti tetanya berarti titik potongnya ini antara kurva garis X sama dengan 3/4 itu. Nah, agar lebih jelas. Nah, yang ini kan garis R sama dengan 3/4 sekan theta. Sekan theta. Ini misalnya R1. Nah, yang ini R2. R2 sama dengan 3/4 kok 3/4. 1 plus cos theta. Nah, titik potongnya di theta sama dengan pi/3. Nah, berarti ini daerah ini kan bisa dibagi dua. Daerah yang antara tetanya 0 sampai pi/3 itu yang
dibatasi oleh kurva ini R1 3/4 secant theta. Nah, untuk pi per 3 sampai pi itu kan berarti daerahnya dia daerah R2 dari pi per 3 sampai pi. Berarti bisa kita bagi luas 1 dan luas 2. Oh, ini salah ya. Berarti penandaannya ini yang ini luas 1, ini yang luas 2. Ini yang luas 2, yang sini yang luas 1 urutan. Nah, misalkan yang luas 1 itu yang arsiran yang biru, kemudian luas 2 yang arsiran merah. Nah, yang luas 1 itu kan berarti dia garisnya kita fokusnya ke garis X sama dengan 3/4 atau dia persamaan kutubnya R1 sama dengan 3/4 secant theta. Nah, kan kalau biar jelas gini, ini kan ada dua persamaan nih. Setengah kan rumusnya setengah integral 0 sampai pi per 3. Nah, ini kan R1 nih. Dia kurva R1 kuadrat. Nah, R1-nya kan F theta. F theta-nya di situ 3/4 ya. Di sini berarti salah nih. Nah, mungkin nanti ini harusnya 3/4 ya. Nah, itu kan harusnya 3/4 ya. 3/4 jadi tinggal ngubah ininya 9/16. Sembilan per 16. Nah, kemudian yang itu yang pertama kan 0 sampai pi per 3, kurvanya 3/4 secant theta. Dikuadratin kan 9/16 secant theta kuadrat. Nah, integral secant theta itu kan sama dengan tangen theta kan, karena tangen theta kan turunannya secant kuadrat theta. Berarti 9/16 kali setengah itu kan 9/32 ya. Ini 32. Nah, tan pi per 3 dikurang tan 0. Tan pi per 3 kan berarti akar 3 ya. Nah, tan 0 ya 0 kan, karena sin 0 kan 0. Berarti 9/32 akar 3 berarti. Nah, itu yang luas 1. Yang luas 2 kan kurvanya berarti dia menurut 1 plus cos theta R. Berarti tinggal dimasukkan, dikuadratkan kan 1 plus cos 2 cos theta plus cos kuadrat theta d theta. Nah, ini harus menggunakan identitas trigonometri juga. Menggunakan sudut ganda kan, cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Berarti cos kuadrat theta itu bentuknya 1 plus cos 2 theta. Karena cos kuadrat theta itu kan diintegralkan bentuknya sulit, harus diubah ke sudut ganda dulu. Nah, berarti diubah ke sudut ganda jadinya setengah plus setengah cos 2 theta. Nah, setelah itu bisa diintegralkan biasa. Setengah ini dikalikan dulu ya. Setengah dikali 1 setengah, setengah dikali 2 cos theta, berarti cos theta setengah dikali setengah 1/4, setengah dikali setengah cos 2 theta 1/4. Nah, setelah itu bisa diintegralkan. Nah, ini kok 3/4 nih. Oh, benar. Setengah ditambah 1/4 kan 3/4 ya. Cos theta. Nah, habis itu diintegralkan. Diintegralkan biasa kan 3/4 integralnya 3/4 theta, cos theta integralnya sin theta, karena sin theta kan turunannya. Jadi kalau belum bisa membayangkan integral tuh pakai turunan dulu. Cos theta itu integralnya pasti bentuknya sin. Sin theta kan turunannya cos, berarti nggak perlu negatif. Karena kalau diturunkan itu hasilnya cos. Berarti kalau cos 2 theta turunannya sin 2 theta tapi dikali setengah. Karena kalau diturunkan kita ngecek salah atau benar turunannya harus balik lagi ya. Ngeceknya gitu. Setengah sin theta kan turunannya sin 2 theta turunannya cos 2 theta kan. Nah, kemudian dikali dengan turunan 2T kan 2. Berarti setengah kali 2 kali sin 2 theta kan cos 2 theta balik lagi. Berarti benar integral.
Nah, kalau udah benar integralnya ya tinggal dimasukkan ke batas integralnya. Dimasukkan, nanti ketemulah jawabannya pi per 2 min 9/16. Nanti bisa dicoba sendiri ngerjakannya, karena kalau dicek satu-satu hitungannya nanti nggak bisa bahas banyak. Nah, berarti yang ini jawabannya harusnya 9. Tadi yang satu tadi salah. 9/32 harusnya. 9/32 berarti 9/32 harusnya Sembilan per 32 dikurang 18/32 ya. Berarti min. Berarti pi per 2 min 9/32 akar 3. Nah, itu satuannya satuan luas. Ya mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Untuk Tanya Mas, gimana? Taruna? itu batas yang luas kedua dari pi per 3 sampai pi itu kenapa Mas? Pi per 3 sampai pi itu ya? Iya Mas, cara taunya gimana? Nah itu tadi, nah emang ini agak Mbak, ini lebih mudah dipisah sih emang gambarnya. Kan gini, nanti saya pisahin. Mungkin lebih mudah saya membuat gambar dua kurva. Nah kan kita mau nyari area ini kan, area seluruhnya. Ini yang merah sama biru kan. Nah itu dia tuh bisa dicari, kan dia harus tahu batasnya. Kalau dia langsung dari theta 0 sampai pi nggak bisa digabungin, karena dia batasnya kan dari garis X sama dengan 3/4 ini ke kardiodanya. Nanti gambarnya gini, saya pindahin gambar ini dulu. Nah, ini misalkan dihilangkan semua. Misalkan yang ininya dihilangkan, ininya dihilangkan. Nah, itulah. Nah, udah. Berarti ini biru belum. Anggap aja garis lurus ya. Nah, ini kan gini nih. Nah, pertama kan kita punya garis ini. Kita mau nyari area, karena titik potong pi per 3 tadi, pi per 3-nya tapi ngerti cara kenapa dapat pi per 3 tapi udah ngerti Taruna? Ngerti Mas? Ngerti. Nah, sekarang kenapa itu jadiin batas ya? Ini yang emang lebih jelas gambar kurvanya satu-satu ya. Kan kita punya garis ini nih, garis X sama dengan 4, atau dalam persamaan kutub itu R sama dengan 3/4 sekant theta. Nah, kan kalau dalam persamaan kutub itu nyari areanya kan berarti R-nya itu berarti sebagai kurva atau garis. Nah, batasnya itu kan batas sudutnya. Nah, kalau area ini kan batas sudutnya apa? Theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 3 kan? Berarti integralnya, berarti luas areanya berarti berapa? Ini luas 1 berarti gimana? Nah, sambil Taruna coba. Berarti batasnya dari mana? 0 sampai pi per 3. Ya, 0 sampai pi per 3. Nah, yang ada kurva yang ada di situ yang sesuai mana? Kurvanya 3/4 sekant theta. Anggap aja R1 ya, R1 dulu biar bentuknya nanti kelihatannya. Nah, R1 itu yang R1 kan
dia 0 sampai pi per 3, ini kan 3/4 sekant theta kuadrat kan. Nah, jadi kayak gini. Sekant theta aja ya. Sekant theta kuadrat ini kan. Itu Kuadrat kurang itu. setengah nggak, Mas? Oh iya, kurang setengah ya. Kalau persamaan kutub ada setengahnya. Nah, sekarang yang luas 2. Yang luas 2 mungkin lebih enak gambar langsung. Nah, yang kedua, emang kalau kita belum mengerti gambarnya, emang lebih enak gambarnya satu-satu. Kalau digabungin emang kadang kita nggak langsung. Nah, kalau itu kan berarti gini. Ya, anggap aja kayak kardioda ya. Nah, itu kan garisnya ini tadi. Nah, ini kan dia garis pi sampai pi-nya tetanya pi per 3, yang sini pi-nya ini kan garis ini pi sama dengan tetanya sama dengan pi. Nah, kita kan mau nyari area ini kan, ya pakai merah sama biru sama kayak tadi. Nah, ini anggap area luas 1 ya. Luas 2. Nah, kalau nyari luas 2 ini berarti kurvanya di sini cuma apa? Cuma kita anggap persamaan yang kedua ini, R2-nya berarti 1 plus cos theta kan. Nah, berarti area yang merah itu berarti gimana berarti Taruna? Berarti setengah integral pi per 3 sampai pi kan? Karena batasnya itu kan, batas kurva itu kan dari pi per 3 sampai tetanya sampai pi kan. Nah, kurvanya kurva R2 kuadrat d theta. Nah, R2 itu kan bentuknya dia beda kurvanya. Nggak bisa menggunakan garis yang tadi lagi. Nah, berarti jadinya R2-nya itu berarti 1 plus cos theta. Nah, kuadrat d theta. Nah, untuk penyelesaiannya integralnya nerusin yang tadi. Ya, mungkin itu penggambaran daerahnya. Ada yang ditanyakan lagi, Taruna atau yang lain? Oke, Mas, coba Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Emang kayak gitu kalau gambar yang gabung itu ya kadang emang gitu. Gambar sendiri saya juga sering gitu. Kalau kita nggak ngerti gambarnya itu gabung jadi satu, ya kita pisah satu-satu biar kelihatan. Karena kalau di materi itu biasanya kan gambarnya cuma satu-satu ya. Kayak misalkan yang ada di materi itu, yang review materi, kayak misalkan mana nih? Nah, yang di sini nih, yang di sini kan gambarnya adanya cuma satu-satu nih, cuma satu kurva. Ada juga yang 2 kurva nih, 2 kurva, tapi ini kurvanya kan jelas nih, lekukannya batasnya yang nilainya lebih tinggi mana, yang lebih mana. Nah, cuman kalau misalkan persamaan koordinat kutub itu kalau nggak biasa emang kan harus digambarnya harus lebih jelas biar kelihatan. Ya, mungkin itu. Nah, itu kalau luas area menggunakan persamaan kutub ya. Kita lanjut lagi. Luas area, setelah luas area itu volume benda putar ya. Kita coba cari soal volume benda putar ya. Ini yang soal tahun 2020 ini yang 4A sama kayak yang tadi sih. Ya mungkin saya aja lah kasih ke sini. Ya mungkin ada pertanyaan nggak? Ini sama tipenya kayak yang tadi. Dia ada 2 bentuk kardioda atau 2 kurva dalam persamaan kutub. Dicari titik potongnya. Kemudian menggunakan rumus luas daerah menggunakan persamaan kutub. Nah, kira-kira di sini ada yang ditanyakan nggak?
Seenggaknya nyari pertama batas, menentukan batas terutama. Nah ini gini. Nah ini kan theta sama dengan pi per 4. Yang ini garis theta sama dengan 5/4. Nah berarti dia kan berarti dari sini ke sini tuh memutar kan dari pi per 4 sampai 5 pi per 4. Nah kan kurvanya, kurva yang lebih nilainya lebih tinggi, yang lebih berada di luar kan dia yang kurva yang ini kan, yang 1 plus sin theta ini. Nah yang berada di dalamnya, yang membatasi yang lebih kecil itu kan berarti yang kurva ini 1 plus cos theta. Ini biar kelihatan ya, ini misalkan R2, ini R1. R1-nya sama dengan 1 plus cos theta. Nah ini kalau misalkan di background sebelum ini berarti setengah integral pi per 4. Kenapa batasnya itu tadi ya, karena dia irisan nilai tetanya dia antara pi per 4 sampai area ini berada di theta pi per 4 sampai theta sama dengan 5/4 pi. Nah ini R2 kuadrat min R1 kuadrat. D theta. Nah yang R2 itu kan yang 1 plus sin, karena dia berada yang lebih di area luar, berarti nilai R-nya lebih tinggi. Nah, kemudian yang biru itu R-nya kan dia berada yang lebih dalam, berarti dia yang nilainya lebih kecil, berarti dia dikurangkan. Nah, untuk masalah integralnya ya sama kayak yang tadi, apalagi ini sin cos kan. Sin cos ya mungkin itu. Ini tipenya sama yang tadi. Nah yang bagian B ini volume benda putar bukan? Ya benda putar ya. Nah volume benda putar mungkin, nah itu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan garis Y sama dengan 3 min X. Nah kuncinya integral itu digambar pokoknya dari X0 sampai X sama dengan 2. Tentukan volume benda yang terjadi. Ingat volume benda putar itu kalau dia terhadap sumbunya langsung, dia rumusnya kalau terhadap sumbu X berarti dia langsung F kuadrat X dx ya. Kalau terhadap sumbu Y itu integral pi F kuadrat Y dy. Nah, tinggal gitu. Kalau ini kan terhadap sumbu X berarti bisa kita gunakan yang ini ya. Nah, tinggal kita gambar nih, kuncinya digambar. Yang B itu berarti gambarnya kan kalau Y sama dengan X kuadrat kan parabola yang ke atas, karena dia koefisiennya positif ini kan, depannya kalau nggak negatif itu dia pasti ke atas parabolanya, kebukanya. Kalau dia negatif, parabolanya kebuka ke bawah. Nah itu kan udah bentuknya kayak gitu. Kemudian garis X sama dengan Y sama dengan 3 min X itu kan sama aja garis X plus Y sama dengan 3. Nah itu kan tinggal masukin, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 0,3 di sumbu Y. Kemudian kalau X-nya yang atau Y-nya yang 0, berarti X-nya yang 3, berarti 3,0 ya. Tinggal buat ini 0,3 di sini 3,0. Nah titik potongnya gimana? Titik potongnya tinggal dicari kan. Nanti bentuk persamaan kuadrat, ternyata potongnya di titik X sama dengan 1 dan min 2. Berarti min 2 ini titik potongnya X-nya sama dengan min 2 sama X sama dengan sama dengan 1 ya. Nih X sama dengan 1 sama X sama dengan min 2. Nah tapi batasnya kan dikasih tahu, itu batasnya kurva itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Berarti dia cuma dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Berarti sini. Nah sedangkan ini terbelah nih.
dia nggak bisa digabungkan sebagai satu integral. Kenapa? Karena dia harus dibatasi di yang di X sama dengan 1, karena di X sama dengan 1 dia dibatasi oleh kurva yang parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kalau yang berlebih kelihatan itu berarti f(x) yang pertama itu dia integral pi 01. Nah, itu kurva Y sama dengan X kuadrat. Misalkan fx nih, fx, f kuadrat x dx. Nah, misalkan fx-nya yang sama dengan itu, fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, itu yang f(x) yang pertama. Terus yang kedua yang sebelah kiri, ini misalkan yang volume benda putar yang pertama. Yang ini volume benda putar yang kedua. Nah, yang kedua itu batasnya dia pi dari 1 sampai 2. Nah, kan dia batas garisnya udah beda nih, Y sama dengan 3 min X. Ya, kita misalkan dia 3 min X itu GX. Berarti X 3 min X berarti G kuadrat X dx. Nah, udah tinggal dimasukkan kan, yang F kuadrat X kan X kuadrat plus 1 kuadrat. Berarti sesuai dengan yang ini kan. FOX1 kemudian yang ini kan dia sama dengan FOX2. Ya udah, untuk mengintegralkannya ya tinggal dihitung lah itu nanti latihan ya, mungkin itu. Nah, kira-kira untuk yang volume benda putar ada yang ditanyakan nggak? Kalau volume benda putar sebenarnya kalau daerahnya itu nggak terlalu membingungkan, itu pasti kalau tahu gambarnya sebenarnya nggak susah sih cara ngerjainnya. Yang susah itu kalau biasanya kalau bentuk daerahnya itu koordinat kutub. Nah, itu yang agak sulit karena kalau koordinat kutub kadang jarang gunain kan, jadi kurang terbiasa ya, mungkin itu. Mungkin yang materi volume benda putar ada yang ditanyakan dulu nggak? Mas mau tanya Mas. Ya, nggak apa-apa Taruna. Gimana? Kalau soal yang ini pakai cara kulit bisa Mas? Cara kulit ya? Ya, rumusnya. Kalau kulit berarti dia bisa juga ini berarti ya. Kalau kan ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X berarti dia pakai cara kulit. Oh, bisa dia. Bisa enggak berarti. Batasnya nanti batasnya dia. Berarti di coba kalau pakai cara kulit. Oh, kalau pakai cara kulit dari sebelah jadi 2 juga sama aja sih. Kalau cara kulit gimana coba? Ada yang bisa membayangkan nggak? Berarti kan dia dibelah di bagian sini kan. Di bagian sini itu ininya berapa berarti? 2,1 ya. Ini 1. Ya, 1 ya. Berarti sama aja dia dibelah. Yang dia kalau sekarang pakai metode ini berarti ini menggunakan metode cakram yang ini ya. Kalau menggunakan menggunakan metode kulit tabung berarti jadinya gini. Yang ini berarti nah, sebenarnya kalau menggunakan metode cakram atau tabung itu jangan kalau UAS kita waktunya dikit ya, nggak usah lah dipakai dua-duanya. Pokoknya kalian kepikiran mana yang lebih mudah itu langsung kerjain. Misalkan ini nih, kalian kepikiran enak pakai cakram, ya udah langsung aja. Tapi kalau yang ini
Ya. Ada dua kemungkinan sih. Kalau cakram itu berarti bisa gini malah. Bisa nyari area yang pertama ini. Yang pertama berarti metode cakram tadi ya. Metode cakram. Ini metode cara 2. Metode kulit tabung. Kalau metode kulit tabung berarti dia yang bagian bawah berarti FOX, bukan FOX kayaknya. Ya pokoknya yang volume 1 lah ya. Volume 1 itu sama dengan ini integralnya. Berarti kalau metode kulit tabung kan 2pi 01 X. Nah, yang pertama itu kan dia berarti batasnya ini, batas kurva garisnya X sama dengan kok iya ya harusnya Pak YFY kalau terhadap sumbu X kan ya. Nih kalau yang kulit tabung itu kan YFY, kalau terhadap sumbu X dia anunya terhadap D, jadi sebaliknya kalau kulit tabung. Nah, berarti yang di sini Y kali, nah ini kan dia kurva batasnya mana coba Taruna, ngerti nggak? Yang pertama ini batasnya apa nih? Garis apa nih? X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2, berarti ini dikali dengan 2D. Nah, berarti nanti apa emang lebih mudah ini ya? 01 berarti 2Y D ya. Berarti 2pi integralnya berarti Y kuadrat ya. Y kuadrat 10 berarti 2pi 1 kuadrat berarti 1 min 0 lah. 1 min 0 2pi berarti. Kemudian yang kedua 2pi berarti dari 1 ke 2 batasnya berarti kan ada 2 kurva sekarang. Berarti Y dikali yang kurva yang bagian atas itu kan Y sama dengan berarti diubah ke bentuk X. Yang ini kan berarti X sama dengan 3 min Y. Nah, yang bentuk yang ini. Bentuk yang ini berarti X sama dengan, berarti kan Y min 1 X kuadrat. Berarti akar Y min 1. Karena dia di positif kan kita ngambil yang akar positifnya aja. Berarti akar Y min 1. Berarti yang sininya 3 min Y dikurang akar Y min 1 DY. Nah, 2pi berarti integral 1 2 berarti 3Y min Y kuadrat min Y akar Y min 1. Kayaknya ini lebih anu sih. Ya simple yang itu, simple yang pertama simple, yang kedua dia pakai ada yang pakai parsial nggak? Berarti itu yang bisa langsung yang pertama sama kedua ya. Berarti 3/2Y kuadrat min 1/3 Y pangkat 3 batasnya 2 sama 1. Nah yang ini integralnya harus dihitung lagi. Integral Y 1 2 Y akar Y min 1 DY. Nah mungkin yang ini tinggalan coba dimisalin Y min 1 bisa U sama dengan berarti DU sama dengan D. Y sama dengan U plus 1.
Berarti bisa diubah ya, nggak terlalu susah juga ya. Berarti integral 1, 2. Berarti batasnya berubah jadi berapa nih? Kalau U sama dengan Y-1. Berarti kalau Y-nya sama dengan 1, U-nya berubah jadi 0 ya. Kalau Y sama dengan 2, U-nya berubah jadi 1. Berarti 0,1 berubah, Y-nya jadi U plus 1, ininya jadi U pangkat setengah. Y-nya sama dengan DU. Ya udah tinggal, ya sama aja ya. Ya bisa juga sih, tergantung tapi menurut saya kalau yang metode kulit tabung, kalau misalkan bentuknya gini, kan ini kulit tabung kan, kalau di situ persamaannya Y sama dengan bentuk persamaannya udah Y sama dengan Fx, langsung aja menggunakan metode cakram. Kalau metode kulit tabung kan dia harus bentuknya berlawanan dengan sumbu putarnya. Jadi kalau misalkan diputar terhadap sumbu X, dia harus bentuk kurvanya harus diubah ke bentuk dalam fungsi Y. Karena kan dia kalau sumbu X, kalau di kulit tabung itu harus integralnya terhadap dy. Jadi harus mengubah bentuk fungsinya. Jadi lebih simpel kalau yang B ini langsung pakai metode cakram. Mungkin gitu Taruna. Ada yang pengen ditanyakan nggak? Oke Mas, makasih Mas. Nanti hasilnya sama apa beda Mas? Harusnya sama. Kalau hitungnya bener ya tetap sama. Oke. Makasih Mas. Ya tapi gitu kalau di UAS makanya itu kalau di UAS kan waktunya terbatas. Makanya kalau misalkan menggunakan metode kulit tabung itu harus ngubah fungsinya, itu kan perlu waktu. Jadi kalau udah kepikiran kalau pakai cakram itu langsung ketemu, ya udah pakai cakram aja. Yang penting kalau pakai cakram bisa kan, yang penting hitungnya cepat ya, selesai. Cuman kalau metode tabung itu enaknya kalau dia kecuali misalkan ini bentuknya ini kayak yang atas nih. Nah misalkan langsung itu, nah dia nggak perlu ada daerah lain itu. Nah dia langsung misalnya batasnya langsung kayak gini misalkan nah misalkan areanya ya kayak yang itu tadi. Terus ini gini ya. Nah, tapi dibatasin juga sama yang ini. Nah, jadi Y sama dengan 1. Sama di sini Y sama dengan berapa tadi? Y sama dengan 2 ya. Nah, misalkan cuma nyarinya ini gitu. Nah, kalau ini lebih enak pakai kulit tabung. Kenapa pakai kulit tabung? Karena dia langsung satu integral selesai. Kalau pakai metode cakram kan ini harus dibelah kan. Nah, itulah kelebihannya kulit tabung itu, kalau dia cuma dalam satu integral dia bisa langsung ketemu. Cuman kalau pakai metode cakram, dia kalau yang ini kan harus dibelah dulu, kalau terhadap sumbu X berarti kan harus gini. Harus dibelah di sumbu X sama dengan 1. Nah, baru dia bisa dicari integralnya. Nah, tapi kalau metode cakram kan nggak harus, karena kalau metode cakram kan dia gunain sebaliknya. Kalau diputar terhadap sumbu X, dia gunakannya integralnya terhadap dy. Jadi tetap bisa diintegralkan. Nah, kayak gitu mungkin. Jadi ya, tapi walaupun gitu nggak harus kita gunain dua-duanya kulit tabung atau cakram. Jadi kalau di UAS ya kalian lebih paham mana. Kalau lebih paham metode cakram ya gunain metode cakram. Karena kan namanya kita lebih paham itu pasti ngerjainnya lebih cepat. Kalau misalkan kalian nggak biasa pakai kulit tabung, ya udah nggak usah gunain kulit tabung daripada nanti selip atau salah gitu kan. Kalau kayak saya juga lebih nyaman gunain metode cakram. Kalau walaupun metode cakram itu agak lebih lama, tapi kan dia lebih mudah gitu. Karena biasanya kalau kulit tabung itu dia harus ngubah-ngubah fungsi. Karena kalau yang metode kulit tabungan itu biasanya kalau fungsi kan Y sama dengan Fx. Nah, sedangkan kalau kulit tabung itu harus dibalik. Harus bentuk X-nya sama dengan Fy. Jadi, nah ngubah-ngubah fungsi itu kalau nggak biasa kan nanti itu lebih lama. Jadi, ya mungkin itu. Kemudian volume benda putar, panjang busur tadi udah kan ya. Nah sekarang luas-luasan putar nih.
luas-luasan putar itu saya menggunakan contohnya yang koordinat kutub aja, soalnya yang koordinat kutub kan kadang nggak terbiasa. Nah, yang luas-luasan putar nih sebenarnya cuma ada dua bentuk ya. Kalau terhadap sumbu X, berarti juga dia integralnya juga integral fx. Kalau terhadap sumbu Y, integralnya juga integral dalam fungsi Y. Nah, karena apa ya? Karena kalau terhadap sumbu X kan dia harus AB berarti fx, ds-nya kita ubah ke bentuk dx berarti. Karena itu fx kan, berarti lebih mudah menggunakan persamaan diferensial busurnya itu berarti menggunakan dy per dx. Berarti 1 plus df per dx atau kan di situ f df kuadrat dx. Nah, kenapa pakai dx ya? Karena di situ yang dipakai variabelnya x. Nah, kalau yang bawah dia pakai yang y. Integralnya gy. Nah, ds-nya dia diubah ke bentuk 1 plus dx plus dy. Nah, kalau yang ini ya dy juga lah. Kan y sama dengan fx ini misalnya. Y sama dengan fx. Nah, kalau yang ini misalkan x-nya sama dengan gy. Nah, berarti diubahkannya ke dx terhadap turunan dx terhadap y. Nah, gitu. Jadi menyesuaikan dengan sumbu putarnya. Nah, kita coba langsung ke soal nih. Oh, luasan putar luasan putar yang volumenya belum dituliskan ya. Oh, ini luasan putar ini ya cara narik. Dua per 3 ini yang terhadap sumbu Y itu 2 per 3 0 pi per 2. Ini batasnya mengikuti ya. Batasnya alfa beta R pangkat 3 cos theta d theta. Nah, itu kalau terhadap sumbu Y ya. Nah, ini menggunakan persamaan kutub. Nanti coba digunakan kalau misalkan dia menggunakan FOX. Dia diputar terhadap sumbu X ya. Nah, kalau yang ini karena dia cuma persamaan kutubnya cuma sederhana karena cuma satu kurva, dia bisa tinggal dimasukkan aja. Berarti R pangkat 3 cos theta-nya kan cos theta R-nya kan sama dengan cos theta, berarti cos pangkat 3 theta dikali cos theta kan cos pangkat 4 theta di theta. Nah, nanti menggunakan perpangkatan. Nah, ini nanti yang kayak gini nih. 2 cos theta menggunakan sifat sudut ganda. Nah, nanti disesuaikan lagi. Nah, ini kan dia cos 2 theta kan 2 cos theta min 1. Berarti cos 2 theta plus 1 kuadrat dibagi 4 kan sama dengan cos 4 theta. Nah, berarti cos 4 theta bisa diubah ke bentuk yang lain. Nah, cos kuadrat 2 theta kan bisa diubah ke bentuk cos 4 theta kan sama dengan 2 cos kuadrat 2 theta min 1 kan. Berarti cos kuadrat 2 theta berarti gimana? Kuadrat 2 theta berarti ya tinggal cos 4 theta plus 1 bagi 2 kan.
Nah, berarti sama. Jadi kalau bentuk cos pangkat genap itu bisa diubah ke bentuk yang sederhana. Jadi dia biar bisa diintegralkan harus diubah menggunakan identitas trigonometri sudut ganda. Nah, untuk masalah integralnya tinggal dihitung lagi. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Untuk luas-luasan putar di koordinat kutub. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke setelah luas-luasan putar apa ya? Luas-luasan putar pusat massa ya. Nah, itu pusat massa kita coba yang tahun kemarin itu lumayan panjang. Nah, pusat massa busur. Pusat massa busur kita coba sini. Nah, pusat massa busur ini cara nyarinya ya. Pusat massa busur itu integral x ds. Pokoknya kalau pusat massa busur sama luasan putar itu dia menggunakan ds ya. Jadi menggunakan diferensial busurnya. X ds per integral ab ds. Gitu juga Y barnya juga integral AB Y ds per integral AB ds. Nah, yang di sini soal yang tahun kemarin itu tentang busur homogen. Nah, ini itu soal yang nomor 4 nih. Tentukan pusat massa busur homogen. Nah, kan kita mau nyari pusat massanya, berarti X bar sama Y bar. X bar sama Y bar itu berarti kan nah, X bar sama Y bar kan. Nah, X barnya kan integral ini, berarti ada 3 integral yang harus kita cari. Integral AB ds-nya berapa, integral AB X ds berapa, integral X Y ds berapa. Kita cari satu-satu. Nah, karena itu fungsinya dia fungsi bercabang. Ada kalau 0,1 itu sama 1,2 nilai fungsinya beda, berarti kita cari juga ds-nya. Kalau nah, untuk nyari ds di sini kan kita perlu nyari dy per dx. Kita nggak usah ngubah ke bentuk yang lain karena di sini kan dia kan y-nya udah sama dengan fx. Berarti kita turunkan aja terhadap x ya. Nggak usah ubah ke bentuk yang lain karena di situ diketahuinya dalam bentuk fx. Berarti kita turunkan aja terhadap x. Min x plus 3/2 diturunkan kan minus 1. Berarti untuk 0 sampai 1 dia turunnya minus 1. Untuk 1 sampai 2 turunannya berarti x setengah x kuadrat kan turunannya setengah dikali 2x berarti x kan. Kemudian min ln x per 4 berarti min seperempat, ln x kan turunnya seper x berarti min seperempat x kayak gitu. Nah, habis itu kita nyari ds-nya sekarang.
ds kan itu sama dengan akar 1 plus d per dx kuadrat dx kan. Nah, untuk 0 sampai 1 kan dy per dx-nya min 1, berarti nilainya akar 2 dx. Kalau untuk 1 sampai 2, nilai dy per dx kan x min 1 per 4x. Nah, seperti yang saya omongin tadi, kalau bentuk kuadrat tadi kan apa? Dikuadratin satu-satu. X-nya kuadrat, berarti x kuadrat min 1/4 x dikuadratkan 1/16 x kuadrat. Kemudian x dikali min 1/4 x. X dikali min 1/4 x, kemudian dikali 2. Oh, salah. Dikali 2. Nah, x-nya ini kan dicoret kan? Berarti 2 dikali min 1/4 kan berarti min setengah. Berarti ini min setengah. 1 dikurang setengah kan setengah kan? Plus setengah. Nah, kemudian yang penyebutnya kita pisahkan nih. Penyebut yang 16x kuadrat berarti kan 1/16x kuadrat dikali pakai distributif kan sama dengan dikali 16x pangkat 4 plus 1 plus 8x kuadrat. Nah, yang 1/16x kuadrat kan bisa diubah ke bentuk kuadrat 1/4x kuadrat. Yang 16x pangkat 4 plus 8x kuadrat plus 1 itu kan juga bisa diubah ke bentuk kuadrat 4x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, berarti karena udah sama-sama bentuk kuadrat diakarin, berarti kuadratnya hilang kan? Ya udah, berarti bisanya sama dengan 1/4x kali 4x kuadrat kan x, 1/4x kali 1 kan 1/4x. Ya udah, ds-nya udah paling sederhana nih. Berarti ds-nya akar 2 dx untuk 0 sampai 1, x-nya ds-nya sama dengan x plus 1/4x dx untuk 1 sampai 2. Nah, itu untuk 1 sampai 2 ya. Nah, itu udah ds-nya nih. Nah, sekarang kita nyari integral, kan itu 0 sampai 2. Nah, untuk 0 sampai, berarti kita pisahkan integralnya. Dagi 01 ds, 12 ds. Nah, kalau 0 sampai 1, ds-nya kan akar 2 dx. Nah, kalau 1 sampai 2, jadinya dia x plus 1/4x dx. Nah, tinggal diintegralin. Yang ini integral biasa, 1/2x kuadrat. Nah, 1/e kan integralnya ln mutlak x, atau di sini kan positif, langsung aja nggak usah pakai mutlak. Ln x, berarti kan, ya udah tinggal dimasukkan. Nah, nanti ketemu. Kemudian kita nyari integral 02x ds. Nah, berarti dipisah sama aja tadi, harus dipisah 01 sama 12. Akar 2 ini, nah 1/4x kuadrat. Nah, ini masih integral biasa ya, tinggal substitusinya, yang penting teliti. Ini masih integral biasa, ini nggak ada yang aneh. Nah, cuman yang y-nya ini, yang y, nah nilai y-nya itu kan terbagi 2 tadi kan. Y-nya itu sama dengan untuk ds-nya kan kebagi 2 ini tadi, akar 2 dx. Kalau 1 sampai 2 ds-nya terbagi ke sini. Nah, yang y-nya juga kan terbagi nih. Kalau 0 sampai 1 kan nilai y-nya min x plus 3/2. Kalau 1 sampai 2 nilai y-nya x kuadrat per 2 min ln x pangkat 4. Nah, yang agak panjang memang integral yang ini. Nah, yang sebelah yang 01 mungkin integral biasa ya. Yang integral yang ini, yang integral, nah yang ini integral biasa lah, bisa. Nah, yang sini juga ini integral biasa Mas ya, integral biasa. Nah, yang mungkin agak rewah itu yang ini, yang 2 integral terakhir ini, 1/4 yang dari sini nih. Nah, yang ini yang integral yang lumayan. Nah, yang ini, yang x ln x itu menggunakan parsial. Nah, ini yang di sini udah saya tuliskan loh. Yang x ln x ini pakai integral parsial. Yang 1/x ln x juga integral parsial juga. Integral parsial, tapi dia balik lagi juga. Nah, nanti mungkin kalau parsial itu kan berarti integral UdV sama dengan UV min VDU. Nah, cara menggunakan integral parsial itu gini ngeceknya. Yang dijadikan U itu yang turunannya itu mudah. Kayak misalkan kenapa yang dimisalin di sini U-nya sama dengan ln X? Karena ln X itu diturunkan tuh mudah, 1/x dx. Nah, itu. Nah, kalau dia dijadikan sebagai persamaan diferensial, misalkan
ln x-nya jadikan dv nih misalkan. dv sama dengan ln x dx. Nah, ln x kan diintegralin lebih sulit. Jadi lebih baik ln x-nya dimisalin sebagai u karena diturunkan lebih mudah. Nah, yang dv-nya itu berarti x dx. Nah, integral x dx kan mudah kan, setengah x kuadrat. Nah, berarti integralnya nanti mesti ketemu. Nah, begini juga yang ini, punya ln x. Pokoknya yang dimisalin sebagai u itu yang diturunkan itu biar dia fungsinya itu lebih mudah. Ln x itu turunnya seper x dx, dv-nya seper x dx. Nah, integral seper x kan masih bisa nih ln x. Ya udah kita masukkan di sini. Nah, nanti dapat, cuman ini bedanya kalau di sini bukan integral murni ya, tapi ternyata bentuk yang dicari itu dia bentuknya sama, karena kan nanti berarti min ini kan berarti bisa pindah ruas, jadinya kan integral yang sama berarti jadi 2 integral seper x ln x dx kuadrat x. Nah, berarti karena 2 nilai integralnya, berarti nilai integralnya itu tinggal setengahnya dari hasil integral 2 tadi, berarti setengah ln kuadrat x. Ya mungkin itu. Nah, nanti tinggal disubstitusikan. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin yang agak susah itu kepikiran ini integral parsialnya. Nah, mungkin kalau nggak sering gunain mungkin pasti udah mentok. Kayak misalkan yang ini, nah pasti kebanyakan kayaknya seper x ln x ini udah nggak bisa diintegralin nih. Nah, ternyata kalau pakai parsial itu dia bisa ketemu. Kalau yang atas harusnya masih bisa ya kalau sering gunain parsial. Ya mungkin itu. Kira-kira ada yang ditanyakan kayak yang di sini? Nah, yang lain bukan Rifkiana Imamah atau Brian Priscilla Agnes. Kalau ada yang misalkan mau ditanyakan atau soal yang lain nggak masalah ya. Nah, itu nanti disubstitusikan ke batas-batasnya itu diteruskan. Nah, intinya yang penting cara mengintegralkannya. Kalau integralnya bisa kan masalah hitungan tergantung ketelitian masing-masing. Oh iya, saya share link presensi dulu ya. Nah, sambil menunggu link presensi, mungkin ada yang ingin ditanyakan soal atau materi. Nah, sambil mengisi link presensi yang saya tulis di chat Zoom. Nah, udah tadi integralnya kan udah ketemu semua, berarti kan ya integral x ds-nya itu sama dengan itu setengah akar 2 plus 59 per 24 per integral 02 ds-nya tadi kan bentuknya akar 2 plus 3 per 2 plus 1/4 ln 2. Nah, emang hasil integralnya ini kalau karena fungsinya udah bentuknya nggak terlalu bagus, jadi nilai angkanya juga nggak terlalu bagus. Kalau menurut saya
Ya biarin aja bentuknya kayak gini karena kan emang hasilnya kan emang kan integralnya emang nilainya kurang, bentuknya nggak bagus. Jadi ya biarin aja, daripada kita ngitung pakai desimal malah susah juga. Dibiarin aja kayak gitu. Yang penting hasil integral kita kan udah benar. Ya udah, titik pusat masanya yang tinggal x, y tinggal ditulis dalam bentuk seadanya kayak gitu, karena integralnya emang bentuknya kan emang nggak terlalu bagus nilainya. Ya mungkin itu nyari titik pusat massa busur. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, kalau menurut saya, kalau yang lihat tahun kemarin itu soalnya terbagi, kalau soal yang paling sulit ya ini menurut saya soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Jadi pasti ada satu soal yang sulit. Satu soal yang lebih ribet, apalagi angkanya kan nomor 4. Nah, yang lebih mudah itu sebenarnya nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 itu kan integral. Nah, kalau bisa nomor 1 itu soal integral tentu atau integral tak wajar. Yang penting teknik kita ini integral yang mudah dipelajari dulu, masih ingat, ya insya Allah pasti bisa. Karena nggak terlalu sulit kayak soal yang lain. Kalau soal yang lain kan harus gambar dulu. Kalau soal yang nomor 1 kan kita tinggal nyari integralnya udah kan. Nah itu. Kemudian soal nomor 2 tadi pemahaman gambar. Nah sebenarnya kalau menurut saya yang ini nomor 5 nih, sebenarnya yang teorema Pappus-Guddin itu lebih lebih enak. Yang penting kalau teorema Pappus-Guddin itu entah nyari volume benda putar atau luas-luasan putar itu dia bisa mudah, asalkan kalian bisa nyari titik pusat massanya itu lebih mudah. Kalau kalian titik pusat massanya nggak ketemu, nah nggak bisa pakai teorema Pappus-Guddin. Makanya kuncinya di titik pusat massa atau titik berat. Di titik pusat massa. Nah, jadi kalau harapan, kalau saya sih kalau bisa ngandelin yang itu. Kalau bisa yang bener ya itu soal nomor 1 kayak integral tak wajar, integral tentu, itu pasti nggak sesulit yang soal yang lain. Yang penting kalau kalian teliti dan mengerjakan dengan serius, konsentrasi, insya Allah bisa. Nomor 1 sama yang Pappus-Guddin itu nomor 5. Biasanya soal Pappus-Guddin itu titik pusat masanya dia yang model-model kurvanya yang nggak sulit-sulit, jadi pasti lebih mudah nyarinya. Kayak misalkan yang pengalaman yang kemarin kan udah dibahas nih, yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 itu nomor 5. Nah, yang nomor 5 kan ini nih, nggak susah. Nah, dia cuma integral biasa. Nah, titik pusat massanya kan dia cuma dimasukkan. Nah, biasanya dia yang titik pusat massanya dia yang nggak susah-susah. Kalau yang tadi kan nyari titik pusat massa busur, cuman dia fungsinya yang lumayan dia bercabang 2. Nah, itu kan lama nyarinya. Kalau yang biasanya yang di Pappus-Guddin itu titik pusat massanya nyarinya dia biasanya cuma menggunakan integral biasa. Nah, ini kan titik pusatnya ketemu. Nah, sebenarnya kan kuncinya kalau menggunakan teorema Pappus-Guddin itu mencari titik pusat massa sama yaitu jaraknya. Kalau jarak kan ada rumusnya nih. Terus tinggal dimasukin ke rumusnya. Kalau volume benda putar ya berarti luas areanya dikali kelilingnya atau 2πr. Kalau luasan berarti dia panjang busur dikali keliling titik pusat massanya atau 2πr. Mungkin gitu. Jadi kalau menurut saya yang itu
menurut saya harus dikerjain nih kalau Papus Gudin, karena kalau Papus Gudin lebih mending. Papus Gudin sama yang integral itu, integral. Nah, tapi kalau yang beneran soal titik pusat massa, biasanya itu kan yang titik pusat massanya yang daerahnya atau fungsinya yang dibuat ribet. Jadi dia emang lebih lama. Kalau soal nomor 2 dan 3 itu bisa mudah, bisa susah, tergantung kalian. Bisa gambar, kalau nyari luas sama nyari volume nyari luas sama volume benda putar itu bisa mudah atau sulit, itu tergantung kalian. Kalau kalian bisa gambar daerahnya dengan jelas, pasti juga integralnya bisa tergambar dengan jelas kan. Cuman kalau kalian daerahnya itu masih bingung, ini daerahnya mana ya? Nah, sedangkan kunci integral itu di daerah, penggambaran daerah arsirannya itu mana. Jadi kuncinya di daerahnya itu tadi. Kalau kalian gambarnya bisa jelas, batas-batasnya jelas, ya kalian pasti bisa integralin. Kuncinya di gambar. Nah, itu udah sampai 5 berarti. Yang ini soal nomor 5 kemarin. Jadi saya ulas. Luas area sebenarnya yang bisa diambilkan ini. Nih, luas area integral tak tentu luas area, volume benda putar, panjang busur. Nah, sama teorema Papus Gudin. Nah, kalau emang soal luas-luasan benda putar pusat massa itu biasanya emang dibuat daerahnya dia yang agak sulit karena soal khusus. Tapi kalau yang teorema Papus Gudin biasanya lebih mudah. Nah, kalau yang luas area, volume, panjang busur itu dia bisa lebih sulit kalau dia di persamaan kutub. Tapi kalau panjang busur menurut saya yang paling mudah tadi panjang busur sih. Lebih mudah. Karena kalau panjang busur kan cuma dimasukkan ke rumus saja ya. Yang penting kalian masih ingat rumusnya, ya tinggal. Karena yang panjang busur ya gitu-gitu aja. Jadi menurut saya berarti 3 ya. Kalau besok ngerjakan yang pertama dikerjain itu soal integral tak wajar dan integral tak wajar dan integral tertentu ya. Yang kedua itu panjang busur. Yang ketiga yang teorema Papus Gudin. Pokoknya yang biasanya yang teorema Papus Gudin itu dia sumbu putarnya itu garis. Jadi nggak bisa dikerjakan menggunakan integral biasa. Kalau pakai integral nggak bisa ketemu, susah. Kalau yang pakai integral biasa itu dia sumbu putarnya cuma terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Kalau terhadap garis lain nggak bisa. Nah, jadi kalau kalian bisa, seenggaknya kalau dari 5 soal kalian bisa mengerjakan 3 kan udah lumayan kan. Nah, mungkin itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Nah, yang Papus Gudin saya ulas lagi ya, yang tadi soalnya ini menurut saya lebih dibandingkan soal yang lainnya lebih. Nah, kuncinya yang Papus Gudin itu yang nyari volume benda putar. Nah, pertama saya cek dulu kalau soal yang Papus Gudin itu nah ini contohnya yang nomor 5 nih. Dia sumbu putarnya terhadap garis X plus Y sama dengan 12. Nah, ini nggak mungkin menggunakan integral. Dia pasti menggunakan teorema Papus Gudin. Nah, itu contoh. Nah, kalau udah kalian soalnya itu menggunakan teorema Papus Gudin, kalian harus ingat langkah-langkahnya. Kalau yang Papus Gudin kalau nyari volume benda putar, berarti kalau volume itu berarti harus nyari luas area. Nah, luas area ini menggunakan integral. Nah, biasanya kalau yang luas area harusnya dia integralnya nggak sulit. Misalnya kalau Papus Gudin dia harus nyarinya 4 langkah kan.
Jadi dia pasti nyari integralnya nggak susah. Titik pusat massa area juga. Kemudian jaraknya ini nyarinya cepat. Kalau yang nomor 4 ini kan tinggal dikaliin aja. Nah, yang agak lama itu nyari yang langkah pertama sama kedua. Langkah pertama sama kedua ini kan nyari luas area pakai integral, nyari titik pusat massa kan harus nyari integralnya juga. Nah, jadi itu. Tapi lebih integralnya biasanya lebih mudah dibandingkan soal yang emang khusus nyari misalkan tentukan luas area gitu. Kalau soal khusus luas area itu pasti soalnya lebih rumit. Tapi kalau yang di Papun Gudin karena dia langkah-langkahnya lumayan beberapa, ada 4 langkah ini, berarti integralnya dia lebih mending, nggak yang ribet-ribet integralnya. Nah, kalau yang teorema Papus Gudin 2 itu dia, kalau Papus Gudin 2 kan nyari luasan putar. Nah, kalau luasan putar itu yang dicari cuma bedanya dia kalau tadi luas area, nah yang dicari di sini panjang busur. Nah, panjang busur itu kan tadi nyarinya kan, nah itu tadi. Yang penting dia akarnya ini harus hilang nih. Soalnya kalau ngintegralin dalam bentuk akar itu pasti sulit. Jadi kalau bisa ya dia biasanya bisa diubah ke bentuk kuadrat. Nah, jadi dia pokoknya akarnya harus hilang gitu. Pokoknya kalau ada soal-soal panjang busur, ada S, ada DS, itu pokoknya gimana integral akarnya itu bisa hilang. Karena kalau akarnya masih ada ya susah integralnya. Nah, itu cari titik pusat massa ini sama aja. Titik pusat massa busur, jarak titik ini kan ya sama aja, yang agak lama nyarinya ya yang angka ke-1 ke-2. Kalau nomor 3 sama 4 kan cuma ngitung gitu aja. Cepat. Nah, yang nomor 1 2 ini yang ngitung integral. Tergantung ini bisa cepat bisa lama. Cuman kalau yang di Papus Gudin 2 yang saya lihat di Papus Gudin itu integralnya pasti lebih sederhana dibandingkan soal khusus, misalkan ada soal khusus panjang busur dari kurva bla 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 bla. Nah, kalau soal khusus itu pasti integralnya dia butuh waktu ngerjain lebih lama. Terus kalau ada soal khusus titik pusat, misalkan titik pusat massa busur atau titik pusat massa bidang atau yang lainnya, itu pasti integralnya lebih sulit. Tapi kalau yang di dalam Papus Gudin itu integralnya biasanya pakai integral biasa. Yang penting kalian langkah-langkahnya itu ingat, insya Allah tetap bisa ketemu. Ya, kalian kalau ujian itu kan waktunya terbatas. Nah, kalian ya misalkan bisa ngerjain semua ya alhamdulillah. Cuman lebih baik tuh kalian fokus ngerjakan yang kalian tuh emang benar-benar paham dan yakin materinya gitu. Kayak misalkan kalian ngerasa, oh aku yang bisa berarti integral tak wajar sama tertentu, ya kerjakan itu dulu. Atau kalian ngerasa lebih, oh kayaknya menurutku lebih mudah ngerjain panjang busur, ya udah kerjakan dulu. Atau kalian lebih, oh kalau ngerjakan pakai teorema Papus Gudin lebih mudah, ya udah kerjakan soal itu dulu gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu untuk poin-poin memaksimalkan yang bisa kalian bisa kerjakan gitu. Jangan misalkan kalian udah jelas-jelas materinya, misalkan volume benda putar, misalkan kalian kurang bisa ngerjain itu. Tapi kalian nyoba itu terus. Tapi soal yang materinya kalian lebih mudah, nggak kalian coba. Jadi malah soal-soal yang sulit itu ngabisin waktu. Yang mudah nggak kalian kerjain, kan rugi kan. Ya mungkin itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup. Fauzi Abdillah, atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau Taruna gimana Taruna? Ada yang ingin ditanyakan? Udah Mas, udah ada Mas. Oh, iya. Ya mungkin nanti bisa dilihat di file yang saya kirim aja ya. Nah, saya di situ udah ada pembahasan soal UAS yang tahun 2018. Di situ ada filenya, nanti tinggal itu tipe-tipe soalnya, tapi tipe soal yang udah pernah dibahas juga. Cuma dia beda bentuk aja.
Mungkin nanti yang di sini udah ada pembahasan, mungkin nanti bisa dicoba-coba sendiri untuk latihan. Nah, kayak contohnya yang nomor 5 nih. Ini yang Papus Gudin ya, ini satu aja sebelum saya tutup. Yang nomor 5 ini dia menggunakan Papus Gudin. Coba ada yang masih ingat tadi alasan kenapa ini menggunakan Papus Gudin, ada yang tahu nggak? Coba kalau Taruna kenapa ini menggunakan terma Papus Gudin, Taruna? Karena garisnya terhadap garis 2x+3 ya sama dengan bintang. Ya, Betul nggak sih, Mas? karena garisnya itu dia persamaan garisnya umum gitu. Kalau dia jadi nggak bisa menggunakan integral biasa. Kalau integral biasa itu hanya bisa digunakan kalau sumbu putarnya itu sumbu X atau sumbu Y. Kalau garis bentuk yang lain itu mesti menggunakan terma Papus Gudin. Jadi nomor 5 itu menggunakan Papus Gudin. Pusat massa sikloida itu kan busur kan, berarti menggunakan pusat massa busur. Jadi kalau bentuknya garis itu berarti menggunakan yang rumus busur ya. Jadi ingat sikloida, kardioida, terus apa lagi? Asteroida itu semua itu busur ya, karena kan dia bentuknya garis kurvanya. Ada bentuknya kurva. Nah, itu dia busur. Jadi menggunakan rumus busur ya, jangan menggunakan rumus bidang. Pokoknya sikloida, asteroida, kardioida itu semua busur. Jadi menggunakan rumus busur. Ya, di sini kan. Nah, itu kan integralnya yang penting dia menggunakan identitas trigonometri. Maksudnya nggak terlalu susah lah ya, integralnya. Sedangkan kalau yang khusus soal yang lain itu dia harus diubah di otak-atik dulu. Kalau yang ini kan yang penting tahu integral sin, integral cos itu apa, itu dia bisa. Nah, titik pusat ya. Pokoknya yang paling agak ribet itu nyari titik pusat sih. Pusat. Nah, kalau masalah nyari jarak panjang busur itu yang di sini panjang busurnya udah dicari. Nah, luas-luasan putarnya tinggal dikali, jadi lebih enak. Jadi kalau pokoknya kalau titik pusat massa sama panjang busurnya udah ketemu ya, dia bisa lebih mudah. Ya mungkin itu. Ini karena sudah lewat 5 menit, mungkin itu. Ya sebelum saya tutup, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya. Ini karena pertemuan yang terakhir, pertemuan tutorial keempat sebelum UAS. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya bisa mengisi tutorial di kelas ini. Kemudian saya mohon maaf jika misalkan ada kekurangan atau misalkan ada hal yang salah, misalkan selama mengajar gitu. Nah, karena ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf. Nah, UASnya kan hari Kamis ya, pokoknya semangat UASnya itu UAS kalkulus 2 atau mata kuliah yang lain, semangat mulai minggu depan. Semoga hasilnya bisa maksimal dan dapat memperoleh hasil yang terbaik. Ya mungkin itu dari saya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran terakhir kali ini, mari kita tutup